Karena tugas yang sebenarnya ke Belu dalam kegiatan yang diundang oleh Menteri Hukum dan HAM itu dan Mendagri. Jadi begitu. Jadi saya tadi hari ini ke sini untuk memberi penguatan kepada teman-teman, khususnya karena pertama bahwa ini harus dipahami, kita melaksanakan pilkada lanjutan karena kita sudah siap mematuhi protokol COVID. Jadi kami memastikan bahwa kami KPU secara kelembagaan telah mengeluarkan surat edaran untuk membentuk gugus tugas COVID. Jadi masing-masing kelembagaan kami mulai dari provinsi, kabupaten itu harus sudah rutinitas itu dengan protokol COVID. Seperti yang teman-teman lihat, masker, lalu yang menggunakan cuci tangan, lalu ada hand sanitizer. Intinya itu adalah pelindung dirinya. Yang kedua, menjaga jarak dalam berkumpul, ya. Itu wajib dilakukan kayak pertemuan-pertemuan tadi. Dan yang ketiga itu adalah kalau menciptakan kerumunan, orang-orang yang datang juga harus punya tata cara yang sama, sehingga pilkada nanti sebagaimana yang sudah disepakati bersama dilaksanakan tanggal 9 Desember dilaksanakan dengan syarat memenuhi standar penanganan kesehatan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga sebagai sesama kelembagaan kita memastikan teman-teman di sini sudah siap melaksanakan pemilihan. Jadi saya sudah dapat laporan dari Pak Ketua bahwa pembentukan panitia ad hoc, lalu yang bukan pembentukan ya Pak, pengaktifan panitia ad hoc mulai dari PPK, PPS, dan juga sekretariatnya itu sudah berjalan. Dan karena KPU Malaka tidak ada perseorangan, maka mereka fokus untuk pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Pak, paling lambat atau batas akhirnya tanggal 14 Juli, selanjutnya tanggal 15 sudah mulai melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi kita harap petugas-petugas itu sudah terbentuk dan siap melaksanakan tugas, tetapi dengan alat pelindung diri. Itu yang dipersiapkan dan itu yang akan diadakan, karena saya dengar dari KPU Malaka mereka tidak cukup pendanaan untuk itu sudah disampaikan dan dibahas bersama dengan Pemda setempat, lalu Pemda mengusulkan itu ke APBN atau melalui KPU RI. Dan kita menunggu sekarang keuangan itu sudah masuk dalam revisi DIPA, termasuk yang karena tadi mereka meminta kepada APBN, kalau uangnya sudah masuk maka mereka bisa berproses untuk pengadaan. Jadi kami juga memberi wanti-wanti untuk melaksanakan betul tata cara pengadaan, ikuti bagaimana melakukan pengadaan, dan kalau tidak salah yang namanya beberapa kebutuhan APD itu juga ada disarankan untuk mengutamakan hasil dari UMK ya, UMK masing-masing ya, sehingga uang itu betul-betul beredar di wilayah kita sehingga perekonomian itu kan berjalan. Jadi sebagaimana yang kami dengar dari Mendagri kemarin kan, dengan dibukanya pilkada ini, pilkada lanjutan, maka sudah ada banyak pekerja yang bisa kita hasilkan, yang mulai dari PPK, PPS, nanti juga ada PPDP dan lain sebagainya. Jadi kembali tadi bahwa untuk persiapan alat pelindung diri di Kabupaten Malaka memang tidak ada dalam DIPA NPHD yang disepakati bersama dengan Pemda, lalu mereka mengusulkan kepada pusatnya dan itu sudah disampaikan. Ini satu lagi yang terkait sebagai penyelenggara kan dalam pilkada tahun ini kan, yang pertama di tengah pandemi COVID, terus yang kedua akan melalui kampanye virtual. Apa kesiapan dari penyelenggara provinsi terhadap penyelenggara daerah sendiri, sistem apa yang harus dibangun terkait dua hal ini, pilkada melalui virtual kemudian di tengah pandemi ini? Oke. Pilkada melalui virtual itu kan untuk mengurangi pertemuan sebenarnya kan. Rutinitas kelembagaan kita lakukan untuk rakor. Jadi kami provinsi sekarang itu rakor dengan kabupaten itu umumnya daring semua. Jadi besok lusa kami akan melakukan daring logistik dan itu karena tersedianya pembiayaan penyewaan
peralatan itu kayak Zoom meeting gitu kan. Ya, saya juga disampaikan oleh teman-teman di sini tadi karena dia harus pakai kartu kredit. Tapi prinsipnya begini, kalau penganggarannya ada, karena kami juga sudah diarahkan untuk membelanjakan itu, ya, silakan diadakan, ya, karena ada perubahan metode yang normal tadi, ya, perubahan metode, silakan itu diadakan, dan kalau bisa jaringan itu normal sampai di PPK, ya laksanakan itu mulai dengan BIMTEK-nya nanti dan lain sebagainya. Tetapi itu kan pertimbangannya ada di teman-teman di sini. Misalnya kalau di sini zonanya berdasarkan konfirmasi dengan gugus tugas ya bisa dilaksanakan langsung. Tapi kalaupun langsung ya penataan duduk tadi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu ada dan jaringan akses ke PPK itu berjalan lancar, ya gunakan itu. Kan itu juga lebih efektif. Untuk kami sudah bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait kampanye ya. Okay. Di draft peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan di masa COVID itu sudah digagas itu. 6 metode kampanye, mulai dari rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye, lalu kampanye media, dan rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka, kampanye media, penyebaran alat peraga kampanye. Itu kan kampanye media. Dari itu kemungkinan rapat umum itu tidak dilaksanakan metode itu. Kita lebih banyak ke debat. Yang keenam tadi. Kemungkinan itu kita tidak laksanakan. Kita hanya pakai 5, termasuk yang kampanye lain. Jadi kita dulu kan ada 6 ditambah kampanye lain. Kampanye lain itu misalnya basar, perlombaan, event-event gitu lah. Nah itu tidak boleh yang bersifat mengumpulkan massa. Kita nanti mungkin lebih fokus ke pertemuan tatap muka dengan batasan-batasan, ya kan? Lalu mengoptimalkan penyebaran alat peraga, lalu kampanye media. Debat tetap ada tetapi dibatasi tanpa pengunjung. Jadi dia hanya para kandidat saja dengan media lalu disebarluaskan secara live. Tetapi peraturannya karena itu masih draft bagaimana uji publik tanggal 7 Juni lalu, kita masih menunggu. Moga-moga dalam minggu ini peraturan itu sudah ada karena dia khusus mengatur standar pelaksanaan tahapan berdasarkan penanganan pandemi COVID-19 gitu ya. Berkaitan dengan 9 kabupaten itu kan Ya. apakah dari anggaran ini ada terjadi pergeseran atau peningkatan? Ya, dari 9 kabupaten hampir semua ada pergeseran. Itu yang kita namakan optimalisasi. Jadi kita sudah diminta 9 kabupaten pencermatan bersama anggaran. Lalu susun anggaran baru yaitu untuk penanganan COVID, yang kedua untuk penambahan TPS. Karena apa? Karena ada kebijakan pengurangan jumlah TPS. Jumlah pemilih bukan lagi 800 maksimal tetapi 500. Akhirnya di NTT itu bertambah dari 3.450 tambah 550 berapa itu? 3.449 ditambah 550 menjadi 3.996. Pokoknya angka akhirnya 3.996, tambahannya 300, tambahannya 550. Jadi total akhir sekarang TPS untuk 9 kabupaten itu 3.990, tambahan 550. Di sini tambah berapa? Di sini tambah 70. Nah, 2 penganggaran tadi, 1 optimalisasi, 1 penyusunan RKB COVID, 1 penyusunan RKB untuk tambahan TPS. 4 kabupaten itu tidak menambah anggaran, yaitu Sumba Barat, Saburai Jua, TTU, Malaka, Belu. Karena cukup antara optimalisasi dan kebutuhan baru. Oke. Tapi 5 kabupatennya tidak cukup. Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Malaka. Nah, tidak cukup ini sama mekanismenya. Duduk bersama dengan pemerintah, susun bersama, lalu ajukan. Lalu Pemda yang kami dapat informasi, Pemda merasa menyampaikan tidak ada
tambahan lagi dari APBD, maka didoronglah ini ke APBN. Nah, proses itu sudah kita sampaikan. Nah, kita menunggu sekarang kebutuhan itu sudah masuk dalam IPA, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana komitmen yang dibangun tanggal 13 lalu, Mendagri akan mengirimkan uang itu, Mendagri lagi. Menteri Keuangan menyampaikan keuangan itu kepada KPU tanggal 15, lalu KPU akan memproses. Nah, karena ini kan adalah mekanisme keuangan, dia cukup waktu melakukan revisi, melakukan penyesuaian dan lain sebagainya. Jadi kita harap dalam bulan ini keuangan itu sudah masuk dalam DIPA, daftar isian pengelolaan anggaran masing-masing kabupaten, khususnya yang melaksanakan pemilihan, sehingga mereka sudah melaksanakan pengadaan alat pelindung diri untuk protokol COVID. Khususnya 4 kabupaten yang melaksanakan verifikasi faktual nggak ada, karena dia minta APBN tadi kan. Kalau Malaka, kalau TTU Belu dengan Sabu kan dia optimalisasi saja di dalam, sehingga mudah. Sementara yang lain beruntung karena dia tidak ada calon persorangan, sehingga masih butuh waktu sampai awal Juli ya, awal Juli. Jadi kita harapkan bulan ini uang itu sudah ada dalam MIPA masing-masing, sehingga teman-teman sudah bisa mengeksekusi untuk pengadaan alat